Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni. Saya dari Politeknik Negeri Sambas, Prodi Manajemen Informatika semester 4. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal jaringan kampus. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, di sini jaringan kampus. Masyarakat dan jaringan kampus adalah inti strategi mereka. Sebelum berdiskusi jaringan kampus, mari kita definisikan apa itu kampus. Kampus biasanya merupakan area tetap di mana infrastruktur dikerahkan. Beberapa contoh kampus antara lain pabrik, instansi pemerintah, pusat pembelanjaan, gedung perkantoran, kampus sekolah, dan teman. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di kota kita kecuali jalan dan pemukiman terdiri dari kampus. Selanjutnya, tinjauan jaringan kampus. Jaringan kampus adalah jaringan di dalam kampus yang kita gunakan untuk bekerja dan hidup. Kampus bervariasi dalam ukuran dan atribut industri. Demikian juga jaringan kampus bervariasi dalam jenis dan bentuk. Selanjutnya, bagaimana jaringan kampus berbeda? Jaringan kampus melayani kampus dan organisasi di dalam kampus. Karena keragaman kampus dan organisasi internalnya, jaringan kampus berbeda dalam ukuran dan bentuk. Perbedaan tersebut dirinci dalam 5 aspek di bawah ini. 1. Skala jaringan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jaringan kampus kecil, menengah, dan besar. Masing-masing berbeda dalam jumlah penggunaan terminal atau network element (NSC). Selanjutnya, target layanan. Jika kita melihat jaringan kampus dari perspektif target layanan, kita akan melihat bahwa beberapa jaringan kampus bersifat tertutup dan terbatas, hanya mengizinkan pengguna internal, sementara yang lain terbuka untuk pengguna internal. Arsitektur jaringan kampus. 1. Dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi jaringan kampus, layanan tunggal, dan multi layanan. Tergantung pada layanan yang dilakukan. Kompleksitas layanan yang dilakukan di jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. Selanjutnya ada 2 mode akses. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses, kabel dan nirkabel. Sebagian besar jaringan kampus saat ini adalah gabungan dari kabel dan nirkabel. Nirkabel bebas dari batasan pada lokasi, port, dan kabel, dan karenanya dapat digunakan secara fleksibel. 3. Atribut industri. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani untuk memenuhi persyaratan yang berbeda dari industri yang berbeda. Kita harus merancang arsitektur jaringan kampus sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi jaringan kampus dengan atribut industri yang nyata. Selanjutnya, jaringan kampus perusahaan. Jaringan kampus perusahaan yang dijelaskan di sini mengacu pada jaringan kantor perusahaan yang dibangun berdasarkan perangkat switch internet. Selanjutnya ada jaringan kampus pendidikan. Ada 2 jenis jaringan kampus pendidikan. Jaringan kampus pendidikan dasar atau menengah dan pendidikan tinggi. Jaringan kampus pendidikan dasar atau menengah ditunjukkan untuk sekolah dasar dan menengah, dan struktur serta berfungsi jaringan internalnya serupa dengan jaringan kampus perusahaan. Selanjutnya, jaringan kampus e-government. Jaringan internal instansi pemerintah adalah contoh yang baik dari jenis jaringan ini, karena persyaratan keamanan yang ketat. Jaringan internal dan eksternal pada jaringan kampus e-government umumnya disosialisasi untuk memastikan keamanan absolut dari informasi rahasia. Selanjutnya, jaringan kampus komersial. Jaringan-jaringan ini digunakan di organisasi dan tempat komersial seperti pusat perbelanjaan, supermarket, hotel, museum, dan taman. Dalam kebanyakan kasus, jaringan kampus komersial berfasilitasi bekerja kantor internal melalui subnet tertutup.
Tetapi yang terpenting melayani kelompok besar konsumen seperti tamu di pusat perbelanjaan, supermarket, dan hotel. Teori dari apa jaringan kampus? Jaringan kampus terdiri dari jaringan data kampus, akses terminal, platform manajemen jaringan, platform keamanan, platform aplikasi layanan. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Yang mana kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Anthony undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.